Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah Matematika Ekonomi akan membahas mengenai fungsi permintaan dan penawaran ayam geprek di Bandar Lampung dengan anggota. Nama saya Valentins Artaputra Hermawan dengan 3 NPM terakhir 041. Saya Abril Revan Agarsi dengan NPM terakhir 052. Saya M. Azmi Aziz dengan NPM terakhir 032. Saya Basit Dewa Fakara dengan 3 NPM terakhir 058. Saya Abdullah Farah Salim dengan 3 NPM terakhir 069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abril Revan Agarsi dengan NPM terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang antara produsen dan konsumen ayam geprek. Dalam bidang ekonomi, fungsi permintaan dan penawaran merupakan dua konsep penting yang membantu memahami cara kerja pasar. Fungsi permintaan menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Sementara itu, fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ketika kedua fungsi ini saling berinteraksi, mereka menentukan harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Selanjutnya, alasan memilih topik ayam geprek. Yang pertama itu fenomena kuliner yang populer dan relevan. Selanjutnya, ketersediaan data dan objek penelitian yang mudah ditemukan. Yang ketiga ada relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya, potensi ekonomi yang signifikan. Jadi ayam geprek ini cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, itu maupun masyarakat dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk memahami hal-hal yang memengaruhi permintaan terhadap ayam geprek. Yang kedua ada untuk membuat dan menganalisis rumus fungsi permintaan terhadap ayam geprek secara matematis. Yang ketiga ada untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi penawaran terhadap ayam geprek itu sendiri. Yang keempat, untuk membuat dan menganalisis rumus fungsi penawaran terhadap ayam geprek secara matematis. Ya cukup sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Azmi Aziz dengan 3 NPM terakhir 032. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi permintaan. Untuk fungsi permintaan itu sendiri yaitu hubungan matematis yang menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen dengan faktor-faktor yang memengaruhinya, terutama harga barang itu sendiri. Nah, untuk faktor-faktornya yang memengaruhi itu yang pertama ada harga barang itu sendiri. Jika harga barangnya itu naik, maka permintaannya akan turun. Jika harga barangnya itu turun, maka permintaannya akan naik. Selanjutnya itu ada pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumennya naik, maka permintaan juga akan naik karena konsumen akan lebih konsumtif. Jika pendapatan konsumennya turun, maka permintaannya juga akan turun karena konsumen akan lebih berhati-hati untuk membeli barang normal. Jadi selanjutnya itu ada hukum permintaan. Dalam teori ekonomi, pada hukum permintaan dikatakan jika harga naik maka jumlah produk yang diminta akan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang yang akan diminta itu akan naik. Untuk rumusnya itu ada QD sama dengan A dikurang BP plus CY dikurang BPS. Untuk penjelasannya sendiri itu QD itu jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada suatu periode tertentu. Untuk P sendiri itu harga barang itu sendiri, yaitu harga ayam geprek karena kita bahas ayam geprek di sini. Untuk Y itu sendiri itu tingkat pendapatan konsumen yang
memengaruhi kemampuan mereka membeli barang. Untuk P sendiri itu harga barang lain yang dapat menggantikan fungsi barang yang sedang diteliti. Bagi selanjutnya itu ada konsep turunan dan elastisitas harga. Turunan digunakan untuk mengukur laju perubahan jumlah permintaan ketika terjadi perubahan harga dalam skala yang sangat kecil. Dengan kata lain, turunan menggambarkan seberapa cepat permintaan merespons perubahan harga secara matematis. Untuk elastisitas harga pada permintaan yaitu ukuran yang menunjukkan tingkat sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Konsep ini menghitung persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat persentase perubahan harga. Yaitu jika perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan yang besar, permintaan dikatakan elastis. Dan sebaliknya, jika perubahan permintaan yang relatif kecil, maka permintaan tersebut dikatakan inelastis. Sekian dari saya. Oke, perkenalkan, nama saya Valentinus Arta Putra dengan 3 NPM terakhir 041. Oke, mengenai sumber data yang kami gunakan, kami menggunakan sumber utama, yaitu langsung dari produsen dan konsumen ayam geprek. Proses pengumpulan data yang kami gunakan yaitu dengan wawancara produsen ayam geprek, serta menyebarkan beberapa kuesioner untuk konsumen ayam geprek. Sehingga di penelitian ini kami bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Selanjutnya, mengenai variabel dan satuan pengukuran. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 2 fungsi utama dengan variabel dan satuan pengukuran yang jelas. Untuk fungsi QD sama dengan 21,185 dikurangi 1,025P. Oke, yang pertama, di sini ada 2 variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Untuk di fungsi ini, variabel terikatnya adalah QD dan variabel bebasnya adalah P. Mengapa demikian? Karena besar kecilnya QD dipengaruhi oleh besarnya P, sehingga variabel bebasnya adalah P, yaitu QD adalah permintaan, P adalah harga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Basit Dewa Fakara dengan 3 NPM terakhir 058. Di sini saya akan membahas mengenai tabel data ringkas permintaan. Data yang kami dapat dari penelitian kemarin dan kita masukkan ke dalam aplikasi Excel dapat dilihat bahwa hasilnya adalah sigma S, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma XY, di mana sigma X adalah total dari jumlah harga di penelitian kami, kemudian sigma Y adalah jumlah kuantitas yang ada di penelitian kami, kemudian sigma X kuadrat adalah perkalian atau kuadratik dari sigma X, serta sigma XY adalah perkalian dari harga dikalikan dengan kuantitas yang diminta. Kemudian terdapat, setelah kita mendapatkan beberapa hasil dari penjumlahan akumulasi tersebut, kita buatlah inverse-nya. Bagaimana? Untuk membuat inverse, kita harus perlu mengetahui seberapa banyaklah jumlah data yang kita dapatkan. Di sini kita lihat bahwa jumlah datanya sebanyak 275, kemudian 4125 dari sigma X, kemudian 64.625 dari sigma Y. 64.625 dari sigma X kuadrat. Kemudian nilai K-nya adalah 1596 dengan sigma Y dan 21.120 adalah sigma XY. Kemudian untuk mencari inverse, rumusnya adalah M inverse. Kemudian kita blok dari fungsi di sini 275, 4125, 4105 dan 64.625 sehingga mendapatkanlah hasil di bawah ini. Kemudian, kenapa kita harus mencari inverse dan data-data ini? Karena dari sinilah kita dapat mengetahui fungsi permintaan yang kita bentuk lewat penelitian kami kemarin. Oke, kita lanjut. Kemudian ada hasil fungsi permintaan. Nah,
kita tadi sudah mengetahui nih bagaimana cara membuat fungsi permintaan. Terus kita dapat hasilnya, yaitu KIDI sama dengan 21,185 dikurangkan 1,025P. Kemudian ada nilai A, nilai A-nya itu adalah 21,185, kemudian nilai B-nya adalah minus 1,025. Apa maksud dari nilai A? Ketika harga sama dengan 0, maka barang yang diminta adalah senilai 21,185. Tetapi ketika harga naik 1 atau harga naik 1, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang dari 21,185 harus dikurangkan sebanyak 1,025. Kemudian koefisien bertanda negatif ini, yaitu minus ini, menyebutkan atau mencerminkan hubungan kebalikannya antara harga dan permintaan sesuai dengan hukum permintaan. Lanjut. Kemudian kita tahu nih, kalau kita sudah tahu harganya, kita sudah tahu hukum permintaannya, selanjutnya kita akan membahas mengenai elastisitas harga fungsi permintaan. Di mana elastisitas yang sudah rekan saya jelaskan adalah seberapa sensitifnya harga mempengaruhi permintaan konsumen. Di sini sebelum kita mencari nilai elastisitas, maka kita harus mencari dulu keseimbangan pasarnya dengan rumus KIDI sama dengan QS. Kita masukkan nilai KIDI sama dengan QS sehingga membentuk harga keseimbangannya di 260,005 serta membentuk kuantitas keseimbangannya di 12,498. Kemudian untuk mencari elastisitas kita perlu tahu nih turunan pertamanya berapa. Di mana untuk mencari elastisitas rumusnya adalah turunan pertama dikalikan dengan harga dibagi dengan kuantitas, kemudian didapatkanlah nilai elastisitasnya. Di mana di kurva permintaan ini atau di fungsi permintaan ini minus 1,025 adalah turunan dari fungsi permintaan. Kemudian dikalikan dengan harga keseimbangan yaitu 8.475 dan dibagikan dengan kuantitas keseimbangannya yaitu 12,498. Sehingga didapatkanlah nilai elastisitasnya adalah minus 0,695. Kemudian kita mutlakkanlah nilai elastisitas tersebut menjadi 0,695. Dikarenakan nilai elastisitas tersebut kurang dari 1, maka permintaan itu inelastis. Apa sih maksudnya permintaan itu inelastis? Artinya perubahan persentase harga lebih besar daripada perubahan persentase kuantitas yang diminta. Ketika harga meningkat, kuantitas yang diminta turun, tetapi tidak sebanyak perubahan harga. Hal ini bisa terjadi karena barang itu sendiri relatif kebutuhan atau tidak memiliki substitusi atau pengganti yang mudah. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah Farah Salim dengan 3 NPM terakhir 069. Jadi di sini saya akan menyampaikan tabel data dan grafik fungsi permintaan ayam geprek di Kota Bandar Lampung. Jadi kita mendapat hasil fungsi permintaan yaitu KID sama dengan 21,185 min 1,025P. Dimana jika kita mencari angka P dan Q-nya pada fungsi permintaan ini, yaitu misal P sama dengan 0, jika dimasukkan ke fungsi permintaan ini, maka akan mendapat Q sebesar 21,185. Dan jika P sama dengan 1, akan mendapat Q 20,16. Jika P sama dengan 2, maka akan mendapat Q 19,135. Jika P sama dengan 3, maka akan mendapat Q 18,11. Jika P sama dengan 4, maka Q
sama dengan 17,085, dan jika P sama dengan 5, maka kita akan mendapat Q sama dengan 16,06. Jika kita sudah mendapat data tabel ini, maka kita sudah bisa dalam membuat grafik atau kurva fungsi permintaan, yaitu sumbu vertikal berupa harga dan sumbu horizontal berupa kuantitas yang diminta, atau vertikal itu P dan horizontal itu Q. Kita bisa lihat dalam kurva ini, jika P sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan Q sama dengan 21,185 sesuai data tabel ini. Dan seterusnya hingga harga P sama dengan 5, maka kita akan mendapatkan kuantitas yaitu sebesar 16,06 sesuai data tabel ini. Next. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi dari fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 21,185 min 1,025 P, kita mendapatkan koefisien harga yang negatif. Kenapa negatif? Karena 21,185 min 1,025 P. Artinya koefisien harga yang negatif itu sama aja koefisiennya terbalik. Artinya jika harga ayam geprek naik, maka permintaan terhadap ayam geprek itu turun, dan jika harga pada ayam geprek itu turun, maka permintaan pada ayam geprek itu naik. Setelah itu, berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat melibatkan para responden, yaitu berupa produsen dan konsumen yang lebih luas lagi cakupannya, supaya kita akan mendapatkan keseimbangan pasar yang lebih luas lagi. Setelah itu, untuk pemerintah diharapkan bisa menetapkan sebuah kebijakan untuk UMKM, yang dimana kebijakan itu bisa menguntungkan UMKM tersebut. Dan yang terakhir, untuk bagi peneliti atau akademis, ini bisa digunakan untuk penelitian ini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar permintaan, harga, dan kuantitas dalam sebuah keseimbangan pasar. Sekian presentasi dari saya dan presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan presentasi hasil analisis kami tentang fungsi permintaan dan penawaran ayam geprek di Bandar Lampung. Kami harap hasil ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, seperti bagi penjual maupun bagi pemerintah sebagai pemegang regulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.